Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang seni bertanggung jawab. Nah, apa sih seni bertanggung jawab itu? Kita akan lihat satu persatu dari kata per kata ya teman-teman. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu diartikan sebagai kesanggupan akal untuk menciptakan segala sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa. Sementara bertanggung jawab memiliki arti berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab. Maka ketika dua kata ini digabungkan, bisa diartikan bahwa seni bertanggung jawab merupakan kesanggupan akal kita untuk berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab. Masalahnya, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, maka kita tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, 4 faktor ini adalah yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertanggung jawab atas keadaan di sekitarnya. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini mengacu pada faktor keluarga dan juga faktor pergaulan. Didikan keluarga akan mempengaruhi cara pikir atau cara pandang seseorang terhadap tanggung jawab. Contoh, ketika keluarga mengajarkan untuk bertanggung jawab akan hal-hal yang paling kecil sekalipun, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab bahkan hingga mencapai hal-hal terkecil sekalipun. Oke, untuk faktor pergaulan, di sini mengacu kepada pengaruh teman. Contohnya, ketika seorang teman mengajak kita untuk membolos, padahal kita memiliki tanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar di sekolah. Nah, ketika kita lebih memilih untuk terpengaruh dengan bujukan teman tersebut, maka itu artinya bahwa kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Yang kedua yaitu kebingungan akan prioritas. Hal ini sering dialami ketika kita dihadapkan pada dua atau lebih dari tanggung jawab tersebut. Contoh, kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan PR matematika dan PR IPS. Nah, kita seringkali bingung, mana ya yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau mana ya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu terkait dengan zona nyaman. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika seseorang terjebak dalam zona nyamannya, maka seseorang akan sulit menerima perubahan-perubahan, sulit menerima segala sesuatu yang ditugaskan kepadanya, termasuk tanggung jawab. Contoh, aku sudah nyaman kok di sini. Kenapa sih aku harus diberi tanggung jawab ini? Kenapa sih aku harus diberi tanggung jawab untuk mencoba hal baru ini? Dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu adanya risiko dan atau keterpaksaan. Kita tahu bersama bahwa tidak semua hal-hal di dunia ini itu sesuai dengan keinginan kita. Betul. Nah, seringkali karena tidak sesuai dengan keinginan kita tersebut, maka kita cenderung melakukannya dengan keterpaksaan. Sehingga ketika kita melakukan tanggung jawab yang tidak kita sukai, kita cenderung akan menyelesaikannya dengan ogah-ogahan atau asal-asalan sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kita tahu akan resiko tersebut, tapi kita memilih untuk melakukan tanggung jawab tersebut asal-asalan dan seenaknya kita sendiri. Nah, mengapa kita harus bertanggung jawab? Secara garis besar, kita harus bertanggung jawab kepada 3 aspek yang ada di sini. Yang pertama yaitu terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dan kaitannya dengan diri kita sendiri, maka kita akan berbicara dengan peningkatan kualitas diri. Ketika kita bisa meningkatkan tanggung jawab kita, maka kita akan dianggap sebagai pribadi yang memiliki kualitas diri yang lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu. Yang kedua, terkait dengan orang lain. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan tanggung jawab dan juga hubungannya dengan orang lain, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya hak. Seperti yang kita tahu bersama, kita baru bisa mendapatkan hak kita dari orang lain ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Dan juga ketika kita berbicara tanggung jawab dan kaitannya dengan Tuhan, maka kita berbicara pula tentang pekerjaannya. Di mana di sini tanggung jawab kita sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Nah, apa kata Alkitab terkait dengan hal ini? Mari kita buka bersama dari Kejadian 2 ayat 15, 19, dan juga 20.
Oke, dari bacaan tersebut, di situ dikatakan bahwa Adam itu diberi tanggung jawab kepada Tuhan untuk menjaga taman, menamai segala binatang, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah dari awal telah menetapkan pekerjaannya kepada kita untuk kita lakukan. Yang kedua, tanggung jawab atas pikiran. Mari kita buka bersama dari 2 Korintus 10 ayat 5. Oke, dari 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan bahwa kami mengatakan setiap siasat orang dan merupakan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hal ini ada kaitannya dengan tanggung jawab atas perkataan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, ketika dua hal ini digabungkan, yaitu atas pikiran dan atas perkataan, pikiran akan merancang bagaimana kita mengatakan sesuatu kepada orang lain. Ketika dari awal pikiran kita saja sudah tidak baik, maka perkataan yang timbul juga tidak baik. Nah, ketika perkataan yang timbul tidak baik, kita akan sulit mempertanggungjawabkannya terhadap orang lain. Nah, maka dari itu, sebaiknya kita mencoba untuk memposisikan diri kita di posisi orang lain. Bagaimana ya orang lain ketika menerima perkataanku, apakah mereka merasa fine-fine aja, apakah mereka justru merasa tidak nyaman, atau justru merasa tersakiti atau baper, dan lain sebagainya. Nah, tanggung jawab juga bisa dilakukan atas perbuatan. Mari kita buka bersama dari 2 Korintus 5 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Di sini kita belajar bagaimana kita seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi ketika kita menolak untuk melakukan pekerjaan Allah tersebut, maka ya kita sebagai orang yang sadar akan tanggung jawab, sebagai orang yang telah diberikan kodrat untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan tersebut di hadapan Allah. Nah, Cik, gimana sih tips and triknya untuk menjadi lebih bertanggung jawab? Yang pertama, bersandar kepadanya. Seperti yang kita tahu bersama, sumber kekuatan kita itu adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan, Tuhanlah yang memberikan kita talenta, Tuhanlah yang memberikan kita nafas kehidupan, Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita punya di dunia ini. Maka, mari kita berdoa bersama, memohon kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa diambil baik lagi dengan cara menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, doa saja cukup sih? Tentu tidak. Kita harus juga berusaha. Berusaha yang pertama, kita bisa melakukan sikap percaya diri. Di mana sikap percaya diri ini dilakukan ketika kita tahu, oh tugasku tuh ini loh. Maka kita akan menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi, lebih percaya bahwa ketika kita tahu tanggung jawab kita, maka kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita dengan baik. Yang kedua, disiplin. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Oke, ketika kita dihadapkan pada dua atau lebih tanggung jawab, kita bisa menetapkan skala prioritas dan juga tentu berkomitmen penuh untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut sampai akhir, tidak meninggalkannya di tengah jalan atau tidak lari di tengah jalan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah introspeksi diri. Ketika tanggung jawab yang telah kita lakukan kita selesaikan dan juga ternyata hasilnya tidak memuaskan orang lain, jangan terburu-buru untuk menyalahkan orang lain. Nah, kita coba cek dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan tanggung jawab tersebut dengan maksimal? Sudahkah kita melakukan tanggung jawab tersebut sesuai dengan apa yang orang lain mau dan apa yang Tuhan mau? Yang keempat, bersikap optimis. Di mana optimis di sini ini berkaitan erat dengan bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang positif bahkan di tengah situasi yang terburuk sekalipun. Di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk menilai pribadi seseorang dengan cara yang lebih positif, bukan menilai pribadi seseorang dengan cara yang negatif.
Di sini juga optimis bisa diartikan sebagai bagaimana kita mencari solusi atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, daripada kita cenderung menyalahkan keadaan yang memaksa kita melakukan tanggung jawab tersebut. Dan yang terakhir, yaitu jujur. Kalau kita bilang A, kita lakukan A. Kalau kita bilang B, kita lakukan B. Kalau kita berkata bahwa kita sanggup menjalankan tanggung jawab tersebut, maka lakukan tanggung jawab tersebut sampai akhir sesuai dengan perkataan kita, sesuai dengan pikiran kita, dan juga lakukan tanggung jawab tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan juga apa yang orang lain mau. Oke, sebagai penutup, di sini ada ayat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, di sini dikatakan bahwa ya kita memang hanyalah manusia biasa. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, kita menyandarkan atau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, biar kita dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan juga doa saja tidak cukup, kita juga perlu berusaha bagaimana kita bisa menjadi diri kita lebih baik lagi dengan melakukan tips and trick yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, selamat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.